Sebelumnya aku jelasin dulu, HMD itu kan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Departemen ya. Dan juga nama HMD ini baru digunakan pada tahun ini. Jadi sebelumnya itu namanya itu HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah ini gantinya itu karena dari surat rektor ya. Itu untuk tahun ini nama jurusan itu diganti menjadi departemen. Lalu dari perspektifku, HMD itu ya sesuai namanya ya, himpunan mahasiswa. Yang berarti kan sekumpulan mahasiswa yang berkumpul yang memiliki tujuan yang sama. Nah, tujuan yang sama yang dimaksud di sini itu ya visi misi dari HMD tersebut. Selain itu, perspektifku HMD itu sebagai jembatan dari mahasiswa di departemen tersebut dengan dosen-dosen atau petinggi ataupun pejabat di departemen tersebut. Nah, sebagai contoh, jika dari mahasiswa ini ada suatu aspirasi yang ingin disampaikan ke pihak departemen ataupun dosen dan pejabat, nah disinilah fungsi dari HMD itu ada, yaitu sebagai jembatan dari mahasiswa departemen tersebut kepada petinggi ataupun pejabat di departemen tersebut. Ya baik, kalau dari perspektif saya sendiri, HMD Kimia ini kalau sesuai akronimnya adalah Himpunan Mahasiswa Departemen Kimia. Nah, Himpunan Mahasiswa sendiri ini merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang berada di tingkat jurusan dan termasuk organisasi intrakampus. Jadi kalau HMD Kimia adalah salah satu organisasi mahasiswa yang berada di tingkat jurusan kimia dan termasuk organisasi intrakampus. Nah, HMD Kimia ini merupakan bagian dari Ormawa yang dapat dipilih dan diikuti oleh setiap mahasiswa kimia tentunya. Selain itu, menurut saya sendiri, HMD Kimia ini menjadi media bagi para anggotanya ya, agar mampu atau bisa mengembangkan pola pikir, kepribadian, lalu potensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa tentunya, yang berkaitan dengan disiplin ilmu saintek maupun tidak saintek, agar setelah lulus dari perguruan tinggi nantinya, mahasiswa itu bisa terjun langsung ke masyarakat, seperti itu. HMJ Kimia. Menurutku, Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia ini merupakan tempat untuk menemukan teman yang baru. Gak hanya teman yang seangkatan, tetapi dari berbagai angkatan. Kemudian HMK ini juga merupakan tempat untuk menjadi pribadi yang lebih tahu pentingnya sebuah waktu dan kesempatan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya karena disinilah arti disiplin, kerjasama, dan berproses itu benar-benar terasa. Menurut saya, HMD Kimia Oksigen itu dalam pikiran saya sendiri merupakan organisasi yang dinaungi oleh dalam kampus. Jadi, salah satu organisasi mahasiswa yang berada di tingkat jurusan yaitu tentunya kimia. HMD Kimia ini hanya dapat diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi yang berstatus di jurusan kimia saja. Dan pemikiran saya di HMD ini sebagai wadah untuk mengembangkan percaya dirinya yang awalnya di SMA suka malu-malu nih. Bisa banget gabung. Terus mengembangkan lagi percaya dirinya dan pemikirannya. Dan gak tentu itu aja, pasti banyak hal lain yang bakal dipelajari. Agar lulusnya nanti tidak kaget dengan kerasnya dunia pekerjaan. Selanjutnya ada bidang di HMD Kimia. Untuk periode ini di HMD Kimia ini ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang bakat minat atau biasa yang disebut dengan bakmin. Nah, fungsinya ini melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran, penampungan, dan perealisasian bakat dan minat anggota HMJ Kimia Oksigen. Nah, anggota yang dimaksud di sini yaitu mahasiswa dari jurusan tersebut. Yang kedua, itu ada bidang kesejahteraan yang memiliki fungsi itu melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan baik dari segi spiritual dan material, serta pelayanan terhadap anggota HMJ Kimia Oksigen. Nah, bidang kesejahteraan ini memiliki satu subdivisi yaitu
CIS atau Chemistry Islamic Study. Terus yang ketiga ada bidang penalaran yang memiliki fungsi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penalaran, pengembangan pola pikir, dan kreativitas mahasiswa kimia yang berhubungan dengan penalaran. Dan juga bidang penalaran ini menaungi keikahimkian. Nah, IKAHIMKI itu apa sih? IKAHIMKI itu Ikatan Mahasiswa Kimia Seluruh Indonesia. Serta memfasilitasi penyampaian informasi terbaru seputar kimia dan juga komunikasi antar warga kimia. Dan yang terakhir itu ada bidang pengabdian masyarakat, yaitu biasa disebut dengan Pengmas, yang memiliki fungsi melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat terhadap lingkungan, baik itu dari lingkup jurusan kimia dan lingkup masyarakat umum. Di HMD Kimia sendiri, di HMD Kimia Oksigen UM sendiri memiliki 4 bidang, yakni yang pertama bidang bakat dan minat. Apa sih bidang bakat dan minat ini? Jadi bidang bakat dan minat ini adalah bidang yang akan mewadahi seluruh bakat dan minat mahasiswa kimia. Tidak hanya anggotanya saja, tetapi juga mahasiswa kimia yang bukan merupakan anggota dari HMD Kimia. Dan terdapat 2 divisi, yang pertama ada divisi pemuda dan olahraga yang memiliki program kerja salah satunya yakni e-sport. Dan divisi yang kedua yakni divisi seni dan budaya. Salah satu program kerjanya adalah Mahakarya yang akan diselenggarakan pada akhir kepengurusan. Lalu setelah bidang bakat minat, terdapat bidang kesejahteraan. Fungsi dari bidang kesejahteraan sendiri ini adalah untuk menyejahterakan pengurus dan mahasiswa kimia, baik spiritual maupun material. Terdapat 2 divisi juga. Yang pertama divisi kajian kimia dan kerohanian, yang memiliki program kerja salah satunya yakni seminar peradaban sains. Dan divisi yang kedua yakni divisi pengembangan profesi. Salah satu program kerjanya yakni kompetisi yang sudah mendunia ya saat ini, yakni business plan competition. Lalu yang ketiga, ada bidang penalaran. Nah ini nih, yang FMIPA banget. Fungsinya ini untuk meningkatkan potensi akademik dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya kimia dong pastinya, dari mahasiswa maupun pengurus. Dan juga menaungi keikahimkian. Jadi keikahimkian ini adalah ikatan mahasiswa kimia yang berada di Indonesia gitu. Dan berada di bidang penalaran ini terdapat 3 divisi. Yang pertama divisi studi ilmiah, divisi external relationship, dan yang terakhir divisi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah bidang pengabdian masyarakat. Nah, kebetulan nih saya ini merupakan alumni dari pengabdian masyarakat, dari bidang pengabdian masyarakat di tahun 2021. Fungsinya bidang ini adalah sebagai penghubung mahasiswa dan dosen agar dapat mengabdi dan memberikan kontribusi kepada jurusan dan masyarakat. Yang pertama divisinya yakni dosen dan mahasiswa, lalu divisi yang kedua yakni divisi alumni dan masyarakat. Gitu, seputar dari bidang yang ada di HMD Kimia Oksigen UM. Di HMJ Kimia ini ada 4 bidang yang namanya itu nggak jauh beda sama fungsinya. Yang pertama ada bidang bakat minat. Nah, fungsinya itu sebagai tempat untuk mahasiswa kimia UM menyalurkan bakat dan minatnya. Lalu ada bidang kesejahteraan, yang fungsinya ini untuk menyejahterakan pengurus dan mahasiswa kimia UM, dosen, juga warga kimia lainnya. Lalu yang ketiga ada bidang pengabdian masyarakat yang fungsinya sebagai jembatan dari mahasiswa dan dosen dalam hal kontribusi kepada jurusan maupun masyarakat luas. Lalu yang terakhir ada bidang penalaran yang fungsinya untuk meningkatkan wawasan pengurus dan mahasiswa kimia dalam hal akademik dan juga bidang ini yang menaungi keikahimkian. Di HMD itu ada 4 bidang, yaitu bidang bakat minat atau bakmin, kesejahteraan atau kesra, pengabdian masyarakat atau pengmas, dan terakhir penalaran atau penal. Fungsinya juga masing-masing di dalam setiap bidang. Bakat minat sendiri sesuai sama penyebutannya sebagai wadah untuk mengembangkan bakat minat organisasi dalam seni dan budaya. Kemudian kalau kesejahteraan sebagai bidang yang mengayomi kerohanian.
Kemudian pengabdian masyarakat sebagai bidang yang memiliki jembatan untuk dosen ke mahasiswa sebagai ungkapan aspirasi dan kontribusi dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, penal sebagai bidang yang memiliki wawasan luas dalam akademik dan non-akademik serta dapat mengayomi keikahimkian. Oke, pertanyaan yang menarik ya mengenai program kerja yang paling menarik di HMD periode ini. Ya menurutku sendiri tuh yang paling menarik ya semua menarik gitu untuk program kerjanya ya. Karena kan setiap program kerja itu memiliki sasaran dan juga tujuan maupun output yang diharapkan itu ya berbeda-beda gitu setiap program kerja. Tapi untuk yang paling menarik di periode ini, menurutku itu ada Nitron, atau biasa yang disebut dengan National Chemistry Oxygen Competition. Nah, Nitron ini merupakan program kerja yang paling besar lah istilahnya ya di HMD periode ini. Karena ini bisa dibilang kayak kompetisi kimianya buat anak-anak SMA. Jadi, kenapa menarik? Itu kalau menurutku sendiri itu yang pertama ini program kerja terbesar ya. Terus yang kedua, ini kita tujuannya itu selain mengadakan kompetisi kimia, itu juga bisa mengenalkan departemen kimia ini kepada teman-teman yang masih berada di tingkat SMA gitu. Jadi bagi mereka yang mau untuk melanjutkan perkuliahan di jurusan kimia, nah biar mereka itu tahu kalau di UM, Universitas Negeri Malang itu ada gitu untuk jurusan kimianya. Nah, selain itu untuk kenapa menarik itu menurutku sendiri karena soal-soal yang dibuat di Nitron ini murni yang membuat itu dari panitia. Nah, panitianya ini dari teman-teman mahasiswa jurusan kimia. Jadi selain mereka belajar kepanitiaan di sini, mereka juga dituntut untuk bisa atau belajar juga mengenai gimana sih cara membuat soal yang tingkat kesulitannya itu dari mulai yang mudah, sedang, dan ada yang paling sulit atau yang bisa disebut dengan HOTS itu ya. Nah, disinilah kita belajar dan pastinya juga dibimbing sama dosen-dosen yang ada di jurusan kimia tersebut. Oke, program kerja. Bicara tentang program kerja pasti semua pengurus ya pasti memiliki salah satu program kerja yang menurutnya tuh sangat menarik bagi dirinya sendiri. Nah, untuk saya sendiri, untuk saya pribadi, yang paling saya sukai adalah program kerja Kimia Beraksi. Jadi Kimia Beraksi ini merupakan program kerja yang seperti Bina Desa. Itu berada di bidang pengabdian masyarakat. Dan program kerja Kimia Beraksi ini sangat-sangat mencerminkan bidang pengabdian masyarakat. Jadi di dalam program kerja Kimia Beraksi ini, kita nanti akan langsung terjun di hadapan masyarakat. Bisa mengajar, lalu ada juga pembagian sembako, dan lain sebagainya. Juga mengoptimalisasikan sumber daya alam maupun manusia yang ada di desa tersebut. Seperti itu. Oke, tentunya semua proker yang diadakan oleh HMK ini menarik ya, dan membawa manfaat. Tapi menurutku yang paling menarik dan berkesan itu adalah Kimber atau Kimia Beraksi, yang dilakukan oleh bidang Pengmas atau pengabdian masyarakat. Karena di dalam proker ini kita terjun langsung ke masyarakat dan kita jadi tahu bagaimana kita harus bersikap juga hidup sebagai masyarakat pada umumnya. Di proker ini juga dilakukan sebuah pengabdian seperti pengajaran dan pengoptimalan sebuah komoditas hasil dari sebuah desa. Dan pengalamanku saat Kimber itu sangat seru dan kerjasama antar pengurus itu sangat terasa. Walaupun panitia yang bisa offline hanya beberapa karena kemarin itu masih dalam kondisi pandemi. Di HMD Kimia itu ada bidang yang menurut aku sangat menarik dan juga program kerjanya. Ialah bidang bakat minat serta program kerjanya yaitu mahakarya. Ya bisa dibaca juga ya, mahakarya itu merupakan dalam artian itu besar.
yaitu merupakan puncak terbesar dari kimia. Maksudnya puncak terbesar ini merupakan hari lahir kimia di Universitas Negeri Malang. Dan di Mahakarya ini dapat menunjukkan bakat dan minatnya dalam seni serta budayanya. Entah itu menari, menyanyi, stand up komedi, dan juga lainnya. Masih banyak lagi yang akan ditunjukkan di Mahakarya ini. Serta Mahakarya sendiri itu merupakan puncak akhir program kerja HMD yang dimana akan diadakan pertemuan dengan pengurus angkatan tahun lalu agar dapat bersilaturahmi dengan pengurus yang sekarang. Jadi, apa sih HMD Kimia itu? Nah, seperti yang sudah banyak diketahui teman-teman di luar sana, HMD Kimia ini merupakan tempat untuk berproses dan tentunya belajar tentang organisasi. Nah, di sisi lain, HMD Kimia ini juga merupakan sebuah keluarga. Di sini kita bisa mendapat tempat bercerita, tempat berkeluh kesah, hingga mendapatkan keluarga baru. Jadi di HMD Kimia ini bukan hanya sebuah event organizer loh, tetapi juga sebuah keluarga. Seperti yang teman-teman ketahui juga ya, di HMD Kimia ini ada 4 bidang, yaitu bakat minat, kesejahteraan, penalaran, dan yang terakhir ada bidang pengabdian masyarakat. Di masing-masing bidang tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, bidang bakat minat merupakan bidang untuk menampung, mengolah, dan mengaplikasikan minat bakat dari mahasiswa jurusan kimia Universitas Negeri Malang. Selanjutnya yang kedua ada bidang kesejahteraan, di mana bidang ini berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga pelayanan terhadap anggota HMD Kimia Oksigen Universitas Negeri Malang. Nah, yang ketiga ada bidang penalaran nih. Bidang ini memiliki tugas untuk meningkatkan potensi akademik dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kimia. Kemudian yang terakhir ada bidang pengabdian masyarakat, yang memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian terhadap lingkungan, baik dalam lingkup jurusan kimia maupun dalam lingkup masyarakat. Dari semua bidang yang sudah aku sebutkan tadi, ada bidang yang menarik yaitu pengabdian masyarakat. Di sini terdapat 2 divisi, yaitu yang pertama divisi alumni dan masyarakat, yang kedua ada divisi dosen dan mahasiswa, di mana bidang pengabdian masyarakat ini merupakan penghubung baik antara dosen, mahasiswa, alumni maupun masyarakat. Nah, karena di HMD Kimia ini terdapat 4 bidang, dan pastinya di masing-masing bidang itu terdapat banyak sekali program kerja. Nah, ada yang paling menarik menurutku itu program kerja kimia beraksi dan kimia tanggap, di mana para pengurus akan terjun langsung ke masyarakat untuk mengabdi dengan tujuan yang mulia tentunya. Nah, dari semua yang sudah aku jelasin tadi, tentunya banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari mengikuti HMD Kimia ini. Mulai dari kita diajari cara berorganisasi dan menjadi event organizer, bahkan mendapat pengalaman baru, relasi baru, maupun keluarga baru. Halo, aku Diva, aku Ketua Bidang Penalaran 2022. Nah, di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang bidang penalaran itu sendiri, di mana bidang penalaran ini merupakan bidang yang memiliki anggota paling banyak daripada bidang lain, sekaligus program kerjanya juga paling banyak daripada bidang yang lain. Nah, dari bidang penalaran ini memiliki beberapa divisi, diantaranya divisi studi ilmiah yang mempunyai beberapa proker, contohnya ada CEC atau Chemistry English Club, lalu ada Partion yang bergerak untuk seperti TOEFL, terus ada Bina PKM, ada LKTIN, dan Chemistry Olympiad Club. Lalu, untuk divisi yang kedua yaitu ada External Relationship, di mana External Relationship ini bergerak ke eksternal HMD Kimia. Nah, apa sih program kerjanya? Ada apa aja? Ada studi banding, ada redox, nah, terus ada safari IKA-HIMKI. Lalu untuk divisi yang terakhir yaitu informasi dan komunikasi. Nah, apa aja nih program kerjanya? Ada BNC, terus ada e-magazine yang akan ditayangkan pada saat akhir kepengurusan HMD Kimia. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, bidang kesejahteraan merupakan salah satu bidang di HMJ Kimia Oksigen yang berfungsi melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan juga pelayanan terhadap anggota HMJ Kimia Oksigen. Bidang kesejahteraan memiliki anggota yang terdiri dari 11 pengurus, terdiri dari ketua bidang yakni saya sendiri, kemudian ada sekretaris bidang, koordinator divisi, dan juga staf divisi. Bidang kesejahteraan memiliki 2 divisi, yakni Divisi Kajian Kimia dan Kerohanian atau yang biasa dikenal dengan Divisi K3, yang beranggotakan 2 staf divisi dan juga 1 koordinator divisi, serta Divisi Pengembangan Profesi atau yang biasa dikenal dengan Divisi PP, yang beranggotakan 5 staf divisi dan juga 1 koordinator divisi. Pada tahun ini, bidang kesejahteraan memiliki 9 program kerja dan juga 2 agenda. Untuk agendanya yakni hataman Al-Quran dan juga ucapan ulang tahun. Sedangkan untuk program kerjanya, Divisi Kajian Kimia dan Kerohanian memegang program kerja yang berhubungan dengan rohani dan juga keagamaan, seperti bedah buku dan juga istighosah. Selain itu, Divisi K3 juga menaungi subdivisi Chemistry Islamic Study atau yang biasa dikenal dengan CIS. Serta Divisi Pengembangan Profesi atau Divisi PP memegang program kerja yang berhubungan dengan kewirausahaan seperti upgrading, business plan competition atau BPC, identitas, Oxystyle, inventaris, pelatihan business plan, dan juga chemistry careers atau CDC. Bidang bakat minat adalah salah satu dari 4 bidang yang ada di HMJ Kimia Oksigen UM. Bidang bakat minat atau yang biasa dikenal Bakmin merupakan bidang yang mewadahi minat dan bakat dari mahasiswa jurusan kimia FMIPA Universitas Negeri Malang. Bidang bakat minat ini beranggotakan 11 anggota yang terdiri dari ketua bidang, sekretaris bidang, 2 koordinator divisi, dan 7 staf divisi. Bidang bakat minat ini memiliki 2 divisi, yaitu Divisi Pemuda dan Olahraga dan Divisi Seni Budaya. Divisi Pemuda dan Olahraga beranggotakan 1 koordinator divisi dan 3 staf divisi. Divisi ini mempunyai tugas yaitu mengadakan kegiatan di bidang keolahragaan, baik itu mencari dan melatih bakat mahasiswa jurusan kimia FMIPA Universitas Negeri Malang untuk dipersiapkan mengikuti event perlombaan maupun mengadakan perlombaan olahraga sendiri. Divisi Pemuda dan Olahraga ini atau yang biasa disingkat Divisi Pora memiliki 1 agenda yaitu pendelegasian dan 1 program kerja yaitu CFC atau Chemistry Fun Competition. Divisi yang kedua yaitu Divisi Seni dan Budaya atau yang biasa dikenal dengan Divisi Senbud. Divisi ini beranggotakan 1 koordinator divisi dan 4 staf divisi. Divisi Seni Budaya mempunyai tugas untuk mewadahi dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa kimia dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Divisi Seni Budaya ini memiliki 3 program kerja, yaitu Mahakarya, Lomba Cerpen dan Poster, dan Webinar Profitable Hobby. Oke, untuk yang selanjutnya pesan atau ajakan ya untuk teman-teman mahasiswa baru. Nah, jadi dari teman-teman mahasiswa baru kimia ini, kalau kalian berminat mengikuti organisasi itu menurutku, saran dari aku sih kalian mengikuti organisasi di perkuliahan itu mulai dari yang terendah ya. Terendah yang di sini yang aku maksud itu dari tingkat jurusan atau departemen terlebih dahulu. Karena yang pertama kalian kan juga masih tahunnya masih awal-awal ya masuk di dunia perkuliahan. Nah, jadi biar kalian itu memahami atau adaptasi terlebih dahulu gitu. Gimana sih organisasi di dunia perkuliahan gitu. Nah, kalian mengikuti di tingkat jurusan terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa departemen. Lalu untuk mengikuti organisasi itu kalian nggak ada salahnya kok, karena mengikuti organisasi itu menurutku banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapat, walaupun manfaatnya itu tidak langsung datang atau tidak langsung kalian terima gitu, tapi suatu saat pasti kalian akan merasakan oh ternyata ini ya manfaat untuk mengikuti organisasi di dunia perkuliahan. Aku ambil contoh ya, misal kalian sebelum mengikuti organisasi itu kalian masih kurang banget nih mengenai public speaking kalian,
atau bicara di depan umum ya. Nah, ketika kalian mengikuti organisasi, itu kan kita di organisasi ini kan Untuk adik-adik mahasiswa baru yang ingin atau masih ragu join atau bergabung dengan kita, yuk bergabung dengan HMD Kimia Oksigen UM. Jangan ragu-ragu lagi karena bergabung dengan HMD Kimia ini akan sangat membantu kalian untuk melatih hard skill dan soft skill. Tentunya di dalam HMD ini juga ada satu skill yang kita perlukan di dunia kerja maupun di masa depan nanti, yakni mengenai salah satunya adalah editing. Lalu ketika masuk dunia kerja, kalian tidak lagi merasa minder dan bingung terhadap apa yang akan kalian kerjakan. Karena secara umum, berinteraksi dengan orang asing ataupun membiasakan diri dengan lingkungan itu, lingkungan baru, sudah kalian pelajari di HMD Kimia ini nantinya. Jadi, ayo join bersama kita semua, mari berkembang dan mengasah potensi kalian. Yap, karena udah aku bocorin kan ya gimana pengalamanku di HMK ini. So, buat kalian teman-teman maba nggak usah ragu lagi untuk mendaftar dan join jadi pengurus HMK. Karena seperti yang aku bilang, teman-teman yang bergabung dalam pengurus HMK ini sudah pasti memiliki jiwa-jiwa tahan banting untuk dididik dan dipaksa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ingat, perubahan itu gak datang dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Salah satunya dengan memaksa diri kita untuk mencoba hal baru yang dapat membawa kebaikan untuk diri kita sendiri bahkan orang lain. Salah satu caranya yaitu dengan ikut HMK. Jadi untuk adik-adik mahasiswa baru kimia yang berminat mengikuti organisasi di HMD Kimia ini, organisasi itu menurut aku itu penting ya. Penting untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain pastinya. Maksudnya penting untuk diri sendiri itu seperti kita bisa mengasah public speaking dan juga kepercayaan diri kita. Dan juga pasti banyak lagi yang lain jika kalian ingin belajar. Dan jika untuk orang lain atau orang sekitar itu bermanfaat dalam memberikan benefit. Benefitnya ini berupa bentuk yang ingin kamu kembangkan bersama organisasi. Kemudian setiap orang itu yang ikut organisasi merasa dirinya itu pantas. Maksudnya memberikan ide atau aspirasi. Kemudian orang yang mengikut organisasi itu berarti orang yang mau belajar hal baru.